Penyebab jatuhnya pesawat ATR 42500 masih menimbulkan tanda tanya besar. Penyelidikan menyeluruh terus dilakukan untuk mengetahui apakah kecelakaan ini terjadi karena faktor alam semata atau ada dugaan kelalaian. Berikut benang merah lalai di udara berujung bencana. Cuaca tak menentu yang terus terjadi di tanah air di awal tahun ini tentu menjadi kekhawatiran tersendiri, terutama bagi pihak-pihak yang terpaksa bepergian melalui udara. Begitu pula pada saat tragedi terjadi. Ketika itu, 17 Januari 2026, langit wilayah Sulawesi Selatan dilaporkan tidak sepenuhnya bersahabat. Ada awan tinggi dan tebal atau yang biasa disebut awan cumulonimbus. Dalam kondisi seperti itu tentu sulit bagi pilot untuk terbang dekat dengan awan tersebut. Bahaya turbulensi parah, adanya angin kencang yang dapat tiba-tiba membuat pesawat terjerembab hingga ancaman sambaran petir. Rangkaian dampak utama itu pun menjadi catatan pula bagi pesawat ATR 42500 yang disebut terbang di saat sempat hujan sesaat, disertai angin dari barat di siang hari kejadian. Apalagi keadaan udara di Indonesia Timur sering jadi faktor krusial. Jadi bukan karena kondisi pesawat, melainkan disebabkan alam yang cepat berubah. Kesalahan kecil seperti apapun di udara dapat berujung menjadi bencana. Kondisi di bandara sendiri visibility jarak pandang aman. Namun pesawat ini approach dalam kondisi instrumen approach sehingga diarahkan harus menuju ke arah tempat di mana crash. Jadi kita biasanya memang kalau kita datang dari Jakarta biasanya dari bawah langsung menuju landasan dan langsung pas. Namun karena memang kondisi cuaca di Makassar memang sering berubah-ubah sehingga pada saat instrumen approach harus melalui rute yang di atasnya itu. Jarak dari bandara dengan lokasi memang tidak jauh karena ini sudah posisi approach. Kemudian kalau di kilometer juga dengan jarak lurus hanya kira-kira di 24 kilo. Begitu juga kami menggunakan helikopter, sebenarnya airtime hanya 7 menit, tidak lebih dari 10 menit. Berdasarkan laporan awal, pesawat milik Indonesia Air Transport tersebut diketahui berkomunikasi dengan Air Traffic Control secara normal. Tercatat tidak ada panggilan darurat atau mayday dari pilot sebelum pesawat hilang kontak. Namun tak bisa dipungkiri bahwa pesawat hilang kontak radar dan radio secara mendadak saat berada di wilayah pegunungan. Hal ini umumnya terjadi karena dipengaruhi medan, cuaca, ataupun posisi pesawat. Pihak ATC memang mengarahkan pesawat untuk mendarat ke runway 21 di Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan dan mengaku tak pernah meminta pesawat ATR untuk menuju arah pegunungan Bulu Saraung sebelum mendarat. Setelah itu ATC memberikan instruksi kepada pilot untuk menuju poin yang terdekat yaitu poin Dakat sesuai jalur pendaratan yang digunakan untuk runway 21. ATC memberikan clearance atau izin untuk menggunakan ILS Instrument Landing System Approach runway 21 dengan menuju poin Araja. Karena cuaca, pilot tidak dapat mengikuti jalur dan prosedur ILS Approach runway 21. Jadi kiranya dia avoid gitu, Pak. Sehingga selanjutnya ATC mengarahkan ke poin Openg untuk memulai prosedur Instrument Landing System Approach runway 21. Namun data radar dari ATC terlihat bahwa pilot tidak berada pada jalur menuju Openg Point, sehingga ATC memberikan instruksi lagi supaya pilot kembali ke jalur Instrument Landing System Approach runway 21 menuju poin Kabit. Pada saat itu pilot menyatakan menuju poin Kabit sebelum hilang kontak. Lantas mengapa puing pesawat udara ditemukan di Gunung Bulu Saraung berjarak kurang lebih 26 km timur laut dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin? Tentunya berbagai alasan mengemuka yang memaksa kokpit untuk membuat keputusan dalam waktu sepersekian detik. Bisa saja untuk menghindari cuaca buruk atau kondisi lainnya di udara yang tak terduga. Ini yang fase-fase inilah yang harus dicari. Apa yang terjadi di dalam pesawat tersebut?
apakah ada masalah sistem kelistrikan sehingga radionya tidak berfungsi, atau ada masalah lain sehingga instrumen navigasinya tidak berfungsi. Dan kalau pesawat tersebut itu masih menggunakan autopilot, seharusnya juga tidak akan melenceng, karena autopilot ini kan sudah diprogram akan masuk waypoint mana, setelah waypoint mana, headingnya kemana dan sebagainya, itu akan jalan sendiri. Fakta lainnya, bahwa pesawat sempat mengalami kendala teknis sebelum terbang dari Yogyakarta menuju Makassar. Indonesia Air Transport mengakui pesawat mengalami masalah mesin 1 hari sebelum peristiwa terjadi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Perbaikan pun lantas dilakukan dan lampu hijau bahwa pesawat dinyatakan layak untuk beroperasi kembali menuju Yogyakarta, sekaligus menggugurkan asumsi bahwa pesawat jatuh karena tidak layak terbang. Signifikan ya, karena ini pesawat dalam beberapa minggu terakhir sering terbang untuk patroli untuk KKP. Ya, jadi kalau ada kendala dari hari ke hari itu biasa, nanti pasti akan ditangani dan itu tidak akan terbang sebelum dinyatakan aman. Cuman kan kalau dinyatakan aman itu kan hanya jaminan sampai pesawatnya berangkat. Nah, tapi kalau dari penerbangan ini kemungkinan itu terkait dengan engine problem dari hari sebelumnya itu kayaknya sih agak kecil sih. Sementara operasi pencarian pesawat pun telah resmi berakhir setelah black box pesawat berhasil ditemukan. Kotak hitam telah diserahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Diharapkan black box dapat menjadi kunci untuk mengungkap fakta detik-detik terakhir. Pesawat mengalami kecelakaan semacam ini, itu tidak sekedar hanya mengolah data. Pertama dia dapat data fakta. Benturan di mana, puing-puing di mana. Dari situ bisa dilihat gimana dia jatuhnya. Kemudian ketinggiannya, posisinya. Data itu didapat dari laporan radar dan dari data black box. Kemudian posisi lokasinya, dicek juga instrumen landing sistemnya di darat apakah bagus, di udara apakah nanti dicek, kan kelihatan itu sistem itu rusak atau enggak. Semua data dibandingkan termasuk jam terbang pilot, tahapan terakhir simulator, tahapan terakhir medical check, termasuk juga di bawahnya ETC-nya dicek juga bagaimana, semua dicek. Setelah itu mereka akan merekonstruksi kejadian. Pengungkapan investigasi yang tengah diselidiki saat ini bukanlah untuk membuka luka atas kepergian para korban, melainkan untuk mengetahui bagaimana peristiwa yang sebenarnya terjadi. Diharapkan hasil dari penelitian peristiwa ini dapat menjadi pembelajaran berharga ke depannya bagi pihak-pihak terkait agar kejadian serupa tak akan pernah lagi terulang. Berkaca pada peristiwa kecelakaan pesawat ATR 42500 ini pun membuka persoalan atas perlunya perhatian khusus pada tata kelola pengamanan sebagai bentuk manajemen resiko.